Kata Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Syurga itu diliputi dengan suatu hal yang tidak kita senangi. Neraka diliputi dengan hal-hal yang kita cintai. La yugarrib, yang tidak mendekatkan dirimu ilallah, kepada Allah, fahuwa baliyah, maka itu adalah suatu hal kemalangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intabi ikhwan, ketika buat ketemu sama pengacara, ketemu sama dengan bos-bos, ketemu dengan pejabat, oh bajunya mahal, bajunya bagus, diperhatikan. Buat sholat kepada Allah, kadang ada yang pakai baju kaos doang sholat. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, kita beruntung, kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, yang dari sekian hamba-hamba yang lainnya yang mampu untuk hadir duduk di dalam majelis ilmu seperti ini. Karena sejatinya seseorang yang ingin menggapai syurganya Allah itu memang butuh dengan yang namanya perjuangan. Kata Nabi Muhammad apa? Khufatul jannah bil makarih wa khufatun nar bisyahwah. Kata Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Syurga itu diliputi dengan suatu hal yang tidak kita senangi. Neraka diliputi dengan hal-hal yang kita cintai, yakni syahwat. Sampai diriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, kalau ente pengen menggapai syurganya Allah, kata Nabi Muhammad, itu ibaratnya kalian yang sedang mendaki gunung. Gunung kalau kita daki sulit ya, butuh usaha, capek dan yang lain. Tapi kalau neraka itu ibaratnya kita turun gunung, jalannya mudah. Dan di sini dikatakan apa? Ketika kau naik gunung, kau akan merasakan lelah ketika naik ke atas. Tapi ketika sampai di atas, kau akan merasakan kebahagiaan, murtah, bahagia, senang dan yang lainnya. Begitu juga nuntut ilmu. Hadirnya kita dalam majelis ilmu itu dikarenakan apa? Kita pengen menggapai syurganya Allah. Mungkin ada di antara pian-pian yang sakit gigi, mungkin ada yang pusing kepala tapi menyempatkan hadir, mungkin masih ada yang sibuk dan yang lainnya. Tapi demi Allah, kalian yang menyisihkan waktu kalian untuk Allah dan Nabi Muhammad, maka kalian adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'mah, setiap nikmat, la yugarrib, yang tidak mendekatkan dirimu ilallah, kepada Allah, fahuwa baliyah, maka itu adalah suatu hal kemalangan. Itu adalah suatu hal musibah. Itu adalah suatu hal bala yang Allah turunkan kepada dirimu. Ketika kau dikasih kaya tapi membuat kau semakin jauh kepada Allah. Ketika kau diberikan jabatan yang tinggi tapi membuat engkau semakin jauh dengan ulama, jauh dengan para habaib, jauh dengan para tuan guru, jauh dengan para kiai, maka ini namanya baliyah. Ini ada kemalangan. Ini adalah suatu musibah yang tidak baik, musibah yang tidak benar. Bukannya kita tidak boleh mencari harta, bukannya kita tidak boleh mencari jabatan, bukannya kita tidak boleh untuk mencari daripada pekerjaan atau apapun. Silahkan. Kau pengen cari uang yang banyak, silahkan. Kau ingin cari harta yang banyak, silahkan. Kau ingin jabatanmu paling tinggi, setinggi apapun, silahkan. Tapi jangan sampai dunia, harta, jabatanmu membuat engkau semakin berjarak dengan Nabi Muhammad, membuat engkau semakin jauh dengan Allah. Itu yang tidak baik, itu yang tidak benar. Ketika kau diberikan nikmat, mungkin diberikan nikmat mobil yang banyak, tapi kau sia-siakan daripada kendaraanmu hanya untuk dipajang saja. Sampai dikatakan apa? Amanah kata Rasulullah, salah satu sahabatku, kata Nabi Muhammad, yang hisapnya paling banyak itu adalah Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Bahkan dikatakan Sayyidina Utsman ibn Affan dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dihisap nanti di akhirat, Sayyidina Utsman lebih lama ketimbang Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu katanya hartanya lebih banyak. Hartanya banyak karena Sayyidina Abu Bakar ketika punya harta dia serahkan di jalan Nabi Muhammad SAW. Syuf, lihat, hartamu itu bisa menjadi daripada pencegah dirimu daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dihisap semakin lama. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai membuat engkau lalai memohon kepada Allah. Ketika kau diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai membuat engkau semakin berjauhan dengan majelis ilmu. Ketika kau diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai membuat daripada dirimu bukan semakin dekat kepada Nabi, bukan semakin ingin mengenal Nabi Muhammad, tapi semakin membuat engkau berjarak kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak kita kau dapat musibah, banyak utang dan yang lainnya, oh mulai nangis, ya Allah, tolong ya Allah, lunaskan hutang hamba ya Allah. Ada, saya pernah datang ke satu tempat di Lampung, mungkin sekitar tahun kemarin. Ada pengusaha datang kepada saya, tidak saya sebutkan. Pengusaha yang kaya, dia punya mall di Jakarta, dia punya mall, dia punya apartemen. Dia datang, Habib doakan saya Habib, apa? Doakan saya Habib biar cepat kaya Habib, biar sugih Habib, hutang saya lunas Habib. Oh Masya Allah, berapa ente punya hutang? Saya tanya dong. Oh saya punya hutang sekian miliar Habib, tidak di atas 5 miliar, hutang di bawah 5 miliar. Oh, Masya Allah. Dan dia datang lagi kepada habaib yang kebetulan emang tinggal di daerah Lampung tersebut. Yang di mana Habib ini? Habib yang
hanya memiliki motor Astrea atau motor Astrea. Berapa juta motor Astrea mungkin? Berapa guru? 5 jutaan, 4 jutaan ya? Datang Habib, Habib tolong Habib, doakan ulun Habib, saya Habib. Bahasanya dia di sana. Biar ulun utangnya lunas. Berapa miliar tadi? 4 miliar sekian katanya. Oh, salah. 4 miliar sekian. Minta doa sama Habib yang pakai motor Dianya datang pakai mobil sport. Mobil dia sport, mobilnya dia. Kalau ente jual mobil ente, mungkin utang ente ketutup. Ini orang udah kaya, dia punya apartemen, dia punya mall dan yang lain. Minta doa apa? Doa cepat kaya dan doa lunas utang. Ente mau kaya gimana lagi? Kita bingung. Ketika dikasih ujian sama Allah, ketika dikasih utang, dituntut sama utang, besok saya harus bayar Habib. Kok nggak bayar mati saya nih Habib. Nggak tahu, mungkin wallahu alam asetnya disita atau apa sih, tidak paham. Tapi ketika diuji sedikit baru dekat sama Habib. Selama ini ente kemana? Lupa sama Allah. Sholat terakhir kali kapan? Saya lupa Habib kapan terakhir kali daripada sholat. Innalillah. Maka Al-Imam Bushiri pernah mengatakan kepada salah satu jamaahnya, ketika ada orang yang dimana dia melakukan dosa, tidak sholat dan yang lainnya, dia katakan, aku tidak mendapatkan musibah sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dapat musibah sedikit pun. Ditanya sama Imam Bushiri, kapan terakhir kali kau sholat? Aku lupa kapan terakhir kali aku sholat. Wahada, dan ini salah satu daripada musibah terbesar yang Allah berikan kepada diri. Apa musibahnya? Nggak tahu, lupa kapan terakhir kali dia sholat. Ini musibah kabir. Dan ada namanya istidraj. Istidraj itu apa? Kau diberikan harta, kau diberikan istri yang cantik, kau diberikan daripada mungkin apapun, kau diberikan kebahagiaan di dunia, kau diberikan kesenangan di dunia, tapi bukan membuat engkau semakin dekat kepada Allah, tapi membuat engkau semakin berjarak dengan Allah. Nah, ini kita kan, kalau ketemu sama pacar, ketemu perempuan bebinian yang bungas-bungas gimana? Wah, itu pakai dandanan terbaik, parfum terbaik, rambut terbaik. Hadir majelis ilmu, udah deh baju itu aja bajunya. Karena ada baju yang lain. Kopiahnya itu aja, kopiah dari putih sampai kuning dia punya kopiah. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Intabi ikhwan. Ketika buat ketemu sama pengacara, ketemu sama dengan bos-bos, ketemu dengan pejabat, oh bajunya mahal, bajunya bagus, diperhatikan. Buat sholat kepada Allah. Kadang ada yang pakai baju kaos doang sholat. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Ya sholatnya sah-sah saja, yang pasti tertutup aurat. Tapi bagaimana adabmu kepada Allah? Bagaimana adabmu kepada daripada Tuhan, daripada semesta alam ini? Ini yang kurang daripada kita, ikhwan. Kurang adabnya kita kepada Allah, kurang adabnya kita kepada Rabbi, kurangnya adabnya kita kepada Nabi Muhammad, kurangnya adabnya kita kepada mereka orang-orang yang mewarisi akan ilmunya Nabi Muhammad. Ini hall Imam Muhajir Allah, hallnya Faqih Muqaddam, dan hall ulama-ulama yang lain. Apalagi kalian membaca Maulid Habsyi, benar Habib? Maulid Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Habsyi. Saya mau nanya di sini, kira-kira pengen atau tidak kita menjadi orang yang namanya kita dicatatkan di dalam hati Nabi Muhammad? Saya nggak butuh, nggak butuh. Saya butuhnya semangatnya antum semua. Saya jalan jauh nih dari Sampit ke sini. Habis ini malam ini langsung berangkat lagi ke Pontianak. Saya ngejar acara. Besok malam saya harus ngisi di Pontianak. Saya butuh semangat. Pengen nggak jadi orang yang dibanggakan sama Nabi Muhammad? Oh, ini serem-serem juga ya. Mudah-mudahan yang jawabnya kencang dijadikan kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Yang bininya sebuting jadi 2 buting. Itu yang mana? Amin-amin video tadi. Alaikuhal ikhwan, ikhwani. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, pernah mengatakan begini. Kata Habib Ali, siapa orang, kata Habib Ali Habsyi, yang membantu akan perjuangan dakwah Nabi Muhammad, maka dia menjadi orang-orang yang namanya akan dicatatkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad? Kalau kau punya harta, keluarkan hartamu. Beb, saya nggak punya harta, keluarkan kau punya tenaga, bentang karpet seperti ini, lipat daripada karpet, bersih-bersih majlis. Itu bentuk daripada kau menyumbangkan tenagamu untuk Allah. Beb, anda nggak punya tenaga, beb, mungkin wallah alam nggak punya tenaga, capek, lelah mungkin dan yang lain. Kau punya apa? Pikiran. Sumbangkan kau punya pikiran. Beb, saya nggak bisa lagi. Berarti ente nggak punya otak, berarti nggak ada pikiran atau gimana? Semua harta kada bisa, kada kawa loh. Apalagi tenaga kada kawa, pikiran pun kada kawa. Gimana ente? Kalau anda kan harta mau diminta-minta dulu. Ayolah, bismillah, ini kita datang tuan guru ini mau datang insyaallah bulan depan. Oh nggak bisa, maaf,
begini begitu. Kan kemarin saya udah nyumbang 100.000. Nyumbang kemarin 100.000 seakan-akan udah masuk dalam syurganya Allah, surga Firdaus lagi. Dekat sama Nabi Muhammad lagi di bayangannya dia. Dan ini sering terjadi. Ada satu saya waktu itu ada ceramah di masjid, ya. Ibu-ibu pernah ngomong ke anaknya, "Nah, ini kalau bukan karena mama, anak tidak bangun di masjid." Oh, Masya Allah, emang mama nyumbang apa? Nyumbang semen 10 sak. Innalillah. Semen 10 sak seakan-akan paling dekat sama Nabi Muhammad. Tapi ala kulli hal, mungkin dia punya harta hanya segitu, dia keluarkan seluruh hartanya sampai segitu. Allah berikan daripada ajar balasan yang akan lebih banyak lagi. Tapi ikhwan, dan ini pentingnya kita, ketika buat beramal baik, susah kita ketika buat beramal baik. Beb, senyum itu sedekah, Beb. Kotak amal jangan disenyumin juga, ikhwan. Ketika ada kotak amal lewat, ketika ada banner maulid, ketika ada aktivitas agama, bismillah keluarkan hartamu. Jangan kalau andaikan buat maksiat, ratusan juta keluar diam-diam. Buat Allah, buat Nabi Muhammad 100.000, berat banget buat dikeluarin di kantong. Ini ya Allah. Tadi kita pengen jadi orang yang dibanggain Nabi Muhammad. Pengen namanya berada di dalam hati Nabi Muhammad. Kita pengen seperti itu. Ayo, keluarkan hartamu, keluarkan tenagamu, keluarkan daripada pikiranmu untuk acara-acara yang di dalamnya kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beb, nggak punya harta, ayo ente pikirin, undang tenaga, ajakin teman-teman buat hadir majelis ilmu, buat dicinta majelis ilmu. Ingat, dikatakan apa? Siapa orang, kata Nabi Muhammad, yang dimana mereka mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Nabi. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan Habib, bukan kiai, bukan guru, bukan siapa. Ini Nabi Muhammad lagi. Ini jarnya Nabi. Nah, jarnya Nabi apa kata Nabi Muhammad? Siapa orang yang menunjukkan suatu kebaikan, ditunjukkan di suatu kebaikan, dan orang itu melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala serupa seperti orang yang melakukannya. Nanti ngajakin orang, ayo sholat duhur berjamaah, dapat daripada pahala puluhan atau ribuan daripada pahala daripada seseorang tadi karena dia sholat dengan nangis, dengan baca Quran dan yang lain. Ente dapat pahala seperti dia apa yang dia lakukan, walaupun ente tidak mengerjakan tadi. Bukan ente nggak sholat, bukan ente tinggalin sholat, dia doang ngerjain, ente dapat pahala seperti dia. Bukan pahalanya dibagi, tapi pahalanya didobelkan oleh Allah. Dia dapat pahala full, ente dapat pahala full. Paham nggak? Cuma nunjukin kebaikan. Nunjukin kebaikan males, tapi nunjukin kesesatan, senangnya luar biasa. Nah, ini zaman sekarang begini ya kawan. Apa contoh nunjukin kesesatan? Ini minuman, khamr. Minum aja, nggak apa-apa. Ulun yang tanggung jawab dunia akhirat. Ya salam, penjaga gawang neraka ente. Ada yang begitu soalnya. Soalnya ada penjaga gawang neraka zaman sekarang. Bahkan di Shopee ada kunci surga 10.000 harganya. Ada, kawan, zaman sekarang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini orang alim yang ente baca maulidnya. Al-Habib Ali punya guru Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, pengarang daripada Thariqah Bakriyah. Al-Habib Bakar terus menyambung ke Habib Hasan bin Saleh kepada guru-gurunya, bahkan bersambung terus kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi punya guru lagi, umurnya tidak berbeda jauh dengan gurunya Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad. Al-Imamul Haddad punya guru lagi, gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Rotib Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya guru lagi, Syekh Abu Bakar Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Husain ini magom tinggi di sisi Allah. Kaya juga lo sidin nih, kaya Sugi juga beliau ini luar biasa ilmunya. Habib Husain punya guru langsung ayahanda beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, pengarang kitab Miftah Sarair. Ini kalau saya sebutin, kuburannya ada, orangnya, karyanya ada, semuanya ada. Kalau yang nggak percaya, tes DNA. Nanti nggak percaya yang begini, yang kuburannya ada, semua ada, ulama dunia mengakui. Terus percaya sama orang yang di sana tuh, di situ tuh bisa bahasa cacing. Oh, ini percaya yang begitu-begitu. Gurunya kita nggak tahu siapa, sanad ilmunya kemana, percaya yang begitu. Wa maqalina rahmatan fa fi sampit wa fa mana ente? Percaya begitu, gurunya siapa? Nggak tahu dia punya guru siapa. Kita baca Maulid Habsyi, gurunya jelas tadi. Kalau kita urutkan bakal sampai kepada Sayyidina Faqih Muqaddam. Tadi sampai ke Syekh Abu Bakar bin Salim, bakal sampai ke Sayyidina Faqih Muqaddam, bakal sampai kepada Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, bahkan terus akan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal nyambung terus. Ini rantai ilmunya ada, kuburannya ada, karyanya ada, tidak ada yang menafikan, tidak ada yang menyalahkan sedikit pun.
Terus kita Indonesia, guru ente siapa kita nggak tahu, bisa bahasa semut, bahasa bidak, apalagi dikatakan dipanggil bidadari. Ya salam, siapa ente dipanggil? Ada begitu. Nyampe kita ngomong juga sama air nih di sini nih, ya. Mau air apa ente? Ada kol ikhwan. Ketika kau punya guru, apalagi guru kau adanya daripada mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka daripada keturunan Nabi Muhammad. Ada juga para tuan-tuan guru yang ilmunya bersambung kepada mereka orang-orang yang memiliki ikatan kepada Nabi Muhammad. Cintai mereka, sayangi mereka, jangan jauh-jauhan dengan mereka. Udah. Ini kadang kita ini aneh. Ada orang turun ngaku-ngaku malaikat, percaya. Ada orang minta maaf, takut salah bicara. Ada orang yang dimana mereka lebaran 5 hari ya, 5 hari atau beberapa hari sebelum daripada Idul Fitri, NU belum memutuskan, Muhammadiyah belum memutuskan, dia sudah lebaran duluan, banyak umatnya. Ngaku Nabi Khidir, oh ada pengikutnya. Ini kita bingung. Nabi Khidir turun di Bogor, ya salam. Malaikat Jibril memberikan wahyu langsung ke saya, ya salam. Tanda tangan kontrak kepada malaikat malaikat Israfil, malaikat Israel di kuburan. Ente tahu nggak di kuburan tuh malaikatnya siapa? Mungkar nakir salah tanda tangan tuh berarti. Kan begitu. Ini keterbatasan ilmu. Kita nggak tahu dia punya guru siapa, ngomong-ngomong nggak bisa bahasa yang kita nggak tahu juga. Ngomongnya bahasa Suryani. Tapi nggak tahu Suryani yang mana nih? Suryani orang sono atau gimana kan? Kita bingung juga. Ketika kau punya guru yang seperti ini, cintailah guru-guru kayak begini. Bukankah kita pandang wajah mereka ini membuat kita ingat kepada Allah dan Nabi Muhammad? Rasulullah itu, Nabi bilang, ala unabbi'ukum min khiyarikum, kata Nabi. Ente mau anak kasih tahu siapa yang terbaik di antara kalian? Bala ya Rasulullah, kata sahabat. Tentu ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Mereka orang-orang idza ru'u dzikirallah. Mereka adalah orang-orang yang kau pandang mukanya mampu membuat kau ingat kepada Allah. Siapa mereka? Aulia. Mereka kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Ulama. Orang-orang yang mengetahui ilmunya Allah. Para ulama pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Mau dia tuan guru, mau dia habaib, yang pasti dia orang yang ilm wal amil, punya ilmu dan beramal akan ilmunya. Kita husnudzon, persangka baik, mereka walinya Allah. Mereka wali min auliyaillah, mereka kekasih Allah. Mandang wajah mereka ini membuat kita ingat kepada Allah. Ngomong dengan mereka membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang bahasa semut ngingetnya pengen apa? Pengennya totok aja jadinya. Innalillah, ya Allah. Kemudian kita nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita digolongkan orang-orang yang Allah selamatkan fiddin wa dunya wal akhirah. Tadi Habib Muhajir bilang, Habib ceramah sampai jam 1. Kira-kira kalau saya agak lamain ceramah boleh? Boleh. Setengah jam boleh, nambah setengah jam? Boleh nggak nambah setengah jam? Udah nambah setengah jam, ente yang ceramah sini. Capeknya saya, anak yang capek. Ya, ini 5 menit terakhir ya, ikhwan. Hidayah itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu mahal. Orang yang bisa beramal baik, orang yang bisa melakukan hal-hal yang baik, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Siapapun mereka, ketika bisa melakukan hal yang baik, ketika bisa ini ceramah ini mantap Bebe. Ajib ya. Ajib yang ini atau ajib yang tadi habis maghrib? Ajib yang ini Bebe. Soal tadi banyak perempuannya Beb. Ulun nih kada kuat Beb. Menang bebinian nih kada kuat. Bisanya perempuan tuh bahaya ya. Tatapan wanita itu tajam. Maka tadi saya ceramah malu-malu, tunduk-tunduk dikit ya. Sambil melihat ini alhamdulillah yang saya lihat nih mukanya seram-seram semua. Jiwa saya tertantang juga ngeliat-ngeliat muka-muka begini. Tertantang gitu. Jadi agak ngegas. Ya, lanjut. Mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah yang bisa melakukan hal yang baik. Hidayah itu mahal. Kita tahu Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Tahu-tahu aja Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang benar-benar gak seneng sama Nabi, orang yang benar-benar benci sama Nabi, tapi di dalam hatinya pengen beriman sama Nabi Muhammad. Jangan salah, ini Abu Jahal, orang yang benar-benar musuhi Nabi, orang yang buat sayembara. Siapa orang yang berani melemparkan daripada kotoran ontak kepada kepala Muhammad, maka aku akan kasihkan daripada uang yang begitu banyak. Uangnya kalau dilipatkan zaman sekarang itu bisa beli Alphard. Ya salam, beli Alphard nih. Jadi yang ngasih uang-uang begitu buat musuhin Islam, buat musuhin Nabi Muhammad bukan cuma zaman sekarang. Zaman dulu juga begitu. Zaman sekarang kan ada nih, buat ricu-ricu Islam, buat kita jauh dari Nabi Muhammad, buat kita benci sama ulama, dikasih uang tuh. Nggak tahu siapa ya, saya tidak sebut ya. Bahaya kalau sebut-sebut merek nanti Beb ya. Ntar blacklist nih Beb.
Intinya ikhwan yang saya muliakan, Abu Jahal ini orang yang benci sama Rasulullah. Jadi para pembenci itu memang udah ada dari dulu. Pembenci sudah ada dari dulu pembenci. Ketika itu Abu Jahal kalau ngelihat wajah Nabi Muhammad, ngelihat wajahnya Rasulullah, Abu Jahal apa yang dia katakan? Aku cinta sama Nabi Muhammad. Sampai orang bingung kalau Abu Jahal duduk bersebelahan dengan Nabi Muhammad, dia tutup matanya begini. Kalau andaikan dia berjalan dengan Rasulullah pas-pasan dengan Nabi Muhammad, dia tundukkan pandangannya. Sampai orang nanya, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, ente kenapa? Kalau depan Rasulullah, depan Nabi Muhammad, ente tutup mata, ente tundukin pandangan ente. Ada apa ente? Jawab Abu Jahal apa? Saya takut kalau saya nggak tutup saya punya mata, saya nggak nundukin daripada saya punya kepala, saya takut jatuh cinta dan beriman kepada Muhammad. Syuf, Abu Jahal udah tahu kalau dia ngelihat wajah Nabi Muhammad bisa ngebuat dia jatuh cinta sama Nabi, bisa ngebuat dia beriman sama Nabi, tapi nggak mau beriman, tapi tidak mau mengakui itu. Maka dikatakan apa? Setiap ulamanya kita, guru-guru kita mengulang hadis ini, ketika belajar Arba'in Nawawi nangis kita punya guru. Apa? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu bakal dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau ente dipermudah untuk masuk dalam syurganya Allah, maka ente bakal dipermudah untuk melangkah di tempat-tempat yang baik. Kalau kau sulit untuk hadir majelis ilmu, wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kau diberikan daripada cara agar mudah untuk mendekatkan daripada syurganya Allah, mencium bau syurga, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, ketika mereka para pembenci yang benci habaib, yang fitnah habaib, fitnah tuan guru kita, fitnah kiai dan yang lainnya, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Saya yakin di dalam hati mereka itu mereka menyadari kebodohannya mereka. Saya yakin mereka itu orang yang tahu kalau mereka itu berada di jalan yang salah. Kalau Abu Jahal aja memandang wajah Nabi Muhammad, sadar kalau dia salah. Sadar kalau ngeliat wajah Nabi dia bakal jatuh cinta. Sadar kalau andaikan dia dekat sama Rasulullah bisa beriman sama Nabi Muhammad, tapi nggak mau beriman, tapi nggak mau cinta. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayahnya Allah. Dan kita jangan sampai begitu. Kita tahu untuk majelis ilmu mengeluarkan harta, oh kita bakal mendapatkan posisi khusus di dalam hati Nabi Muhammad. Kita tahu kalau andaikan kita berkhidmah, mungkin ente yang memperiahkan daripada maulid dengan gendangan, dengan suara yang indah, mungkin dengan mempersyiarkan dakwah, membantu dakwah Nabi Muhammad dengan live atau dengan kamera atau apapun, dengan tenaga kalian tahu bahwa ini adalah cara agar kalian mendapatkan tempat khusus di dalam hati Nabi Muhammad. Tapi kalau kalian nggak mau melakukan, wa na'udzubillah min dzalik. Ente udah tahu ilmunya sekarang, ente udah tahu cara mendapatkan tempat khusus di dalam hati Nabi Muhammad. Ente udah tahu sekarang bagaimana caranya. Tapi ente nggak mau melakukan, wa na'udzubillah, berarti kau adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siap kita menjadi orang-orang yang berjuang di jalannya Allah? Siap kita menjadi daripada orang-orang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad? Takbir! Saya baru pertama kali di takbir, baru pertama kali. Sebelumnya nggak pernah ceramah-ceramah begini, nggak pernah. Tapi insya Allah ikhwani fillah, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selalu senantiasa Allah cintai dan Allah ridai. Allahumma ja'al zaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kau sayangi ya Allah, yang kau cintai ya Allah, yang mendapatkan daripada ainur rahmah, pandangan cintamu ya Allah. Sebelum kami beranjak daripada tempat ini ya Allah, semoga telah engkau hapuskan daripada segala dosa kami, ampuni daripada kedua orang tua kami, sahabat kami, anak keturunan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahin Nabi wa alihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun saya tahu ketika saya doa aminnya kencang, pengen selesai cepat ceramahnya kan. Udah pada ngantuk semua ya? Atau udah pada pengen makan ketika doa amin. Oh, senang alhamdulillah Habib udah selesai nih ya. Ketika saya baru udah menutup doa, Habib Muhajir langsung kasih mic ke sebelah, udah pengen siap ke kegiatan selanjutnya. Wallahu a'lam. Ini kayaknya saya ceramah lama-lama nggak betah. Ini jangan sampai saya nambah nih. Jiwa saya kadang tertantang kalau begitu. Sekian daripada saya Muhammad Ridha bin Ismail. Terus minta maaf kepada para habaib, para sepuh Ami Hussein, para tuan guru, khususnya kepada akhina al-mahbub Habib Muhajir dan yang lain, dan para jamaah kalau ada salah atau berkhilaf yang saya ucap. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin ya, ente nggak mau jumpa lagi, nggak kelihatan. Kayaknya sekali aja nih, pertama dan terakhir Beb, kayak begini Beb. Besok abis kita digusur pemerintah nanti kalau Beb ceramah begitu.
Tapi insyaallah khair. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu, dijadikan daripada orang-orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya Muhammad Ridha bin Usman Al-Idrus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.